siang Bapak Ibu. Kalau saya bilang selamat siang, jawabnya gitu ya, siang, semangat gitu ya. Biar gak lemes, biar semuanya itu tenaganya biar kembali lagi. Oke? Selamat siang Bapak Ibu. Siang, semangat. Nah ini kita jangan sampai kalah sama anak-anak ya. Nah di sini mohon izin kepada Ibu Ruth dan Bapak Ibu yang lainnya, saya akan lanjutkan menyampaikan mengenai 6 poin terkait pembentukan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sudah kenal yang pasti. Saya sendiri Bu Bulan, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Hari Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Bapak Ibu, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu senang tidak? Bahagia tidak? Coba silakan dijawab dengan jujur. Terlihat senang atau ini sepertinya agak lelah, tapi saya ingin jujur dari hati yang paling dalam ini hari ini, siang ini masih merasa semangat, senang, atau sudah mulai lelah? Mulai lelah. Oh iya, kenapa kok saya itu menanyakan hari ini Bapak Ibu perasaannya gimana? Senang? Atau sudah mulai lelah atau sedih? Karena apa? Karena perasaan kita itu mempengaruhi ilmu yang akan kita timba atau dalam kita mencari ilmu. Ketika kita merasa moodnya tidak baik, ilmu yang kita dapatkan itu mungkin tidak akan masuk sempurna ke dalam tubuh kita. Nah, gitu. Jadi harapan saya hari ini tetap semangat. Nah, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan atau mendiseminasikan aspek-aspek 6 poin budaya positif tadi. Tadi ada 6 poin budaya positif, yang 3 poin sudah dijelaskan oleh Bu Ratna. Di sini saya nanti akan menjelaskan 3 poin kelanjutannya. Nanti saya akan mengulik kembali 6 poin tadi apa saja. Lalu yang kedua ini mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga itu poin yang keempat, jadi kelanjutan dari budaya positif yang disampaikan Bu Ratna tadi mengenai kebutuhan dasar manusia. Lalu yang keempat itu mengenai 5 posisi kontrol, dan yang kelima itu yang keenam itu yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, supaya kita lebih semangat lagi, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini untuk ice breaking. Tapi saya minta Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Kita akan melakukan ice breaking di sini, penjumlahan dengan gerakan badan dan mencari pasangan. Nah, yuk berdiri semuanya. Monggo Bapak-bapak. Ya, semangat lagi ya. Nah, jadi saya contohkan dulu seperti ini. Misalnya kita gerak badan dengan penjumlahan. 1 itu kita bisa menggerakkan badan kita seperti angka 1 gimana Bapak Ibu? 1 gitu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah gitu ya. 2 kan seperti itu. Nah nanti ketika sudah sama dengan 2, kita berkolaborasi membentuk atau mencari pasangan, jadi menjadi dua orang ya gitu. Jadi nanti terus kita lanjutkan lagi. Sudah mendapat pasangan 2, yang tidak mendapat pasangan tenang saja, tidak mendapat hukuman. Nanti maju ke depan bersama saya pasangannya ya. Nah lalu selanjutnya nanti 2 ditambah 2
Debatnya gimana? Seperti ini. Nah, nanti kita gabung jadi 4 orang. Gitu. Nanti kita cuma sampai 4 tambah 4 aja. Jadi nanti maksimal 8 orang. Gitu ya. Nanti pokoknya yang tidak mendapat kelompok maju ke depan nanti dengan saya. Ya. Kita ulangi dari awal. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ayo gabung jadi 22. 22. Yeay. Kita lanjutkan. Oh, ternyata saya sendiri yang tidak dapat pasangan. Kita lanjutkan. Karena gini prosesnya, kalau mulai 2 itu udah dapat pasangan, terusnya nanti ada dapat terus karena kan kita 2 ditambah 2 gitu. Kita lanjutkan lagi. 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gabung jadi 4. Kita lanjutkan. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Yang dulu, jangan langsung digabung, goyangnya dulu ya. Sekarang ini coba bervariasinya gimana variasinya ya. 8. Nah, seperti itu. Coba kita ulangi. Tadi langsung gabung, 8-nya belum. Ulangi. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke. Tepuk tangan kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu hebat. Nah, sudah lumayan semangat? Ya, baik, terima kasih. Seru sekali ya saya melihat Bapak Ibu guru di sini. Ternyata kita itu kalau bermain itu juga senang, betul tidak? Ya, seperti itulah anak-anak kita juga. Kalau kita hanya memberikan materi terus-menerus kepada anak itu, anak akan merasa bosan. Itu sesekali itu dalam kegiatan belajar itu diselingi dengan permainan. Baik, ini saya lanjutkan saya cuplik lagi mengenai 6 budaya positif, 6 poin untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratna mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, ini mengenai teori motivasi hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Dan yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini ini berhubungan dengan ketiga poin yang sudah disampaikan Bu Ratna tadi, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Selanjutnya restitusi mengenai 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi mengenai segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu tahu tidak Ki Hajar Dewantara itu siapa? Ada yang tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa? Oh, siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Apa Bu Eca? Betul? Pahlawan apa? Betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Eca. Betul sekali. Ki Hajar Dewantara itu adalah pahlawan pendidikan kita. Kenapa di sini saya mencuplik atau memberikan pemaparan dulu terkait filosofi
filosofi diajar Dewantara, karena memang di modul 1.4 ini itu adalah berkesinambungan dengan modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3, di mana ketika kita belajar budaya positif ini akan lebih bermakna lagi ketika kita sudah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Nah, ini yang paling penting sebelum kita masuk ke budaya positif. Ini saya mencuplik kembali filosofi pendidikan menurut pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantono. Apa sih pesannya atau filosofinya itu? Yaitu terkait pendidikan yang diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ingat, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Ingat ya Bapak Ibu, tuntunan, bukan tuntutan. Jadi anak datang ke sekolahan ini, dia sudah membawa bekal dari lingkungannya, dari rumahnya, dari pendidikan sebelumnya. Nah, kita itu sebagai guru itu menuntun atau mengarahkan anak itu menjadi apa yang mereka inginkan, mengarahkan ke arah yang positif. Bukan kita menuntut, oh anak ini harus jadi ini, anak ini harus jadi ini. Tidak, karena kita tidak bisa seperti itu. Diibaratkan seperti seorang petani. Ketika kita jadi seorang petani, itu kita diberi benih. Misalnya kita diberi benih jagung dan benih padi. Tidak akan bisa kita menanam benih padi tadi, besok kita harapannya bisa jadi buahnya jagung. Pasti tidak mungkin ya. Nah, sama kita juga seperti itu, guru juga seperti itu dengan murid. Ketika murid ini datang ke sekolahan, sudah dengan pembawaannya sendiri, kita harus menuntun, bukan menuntut. Jadi kita menuntun, oh berarti supaya anak ini menjadi seperti petani, supaya tumbuhnya ini menjadi buah padi, misalnya padi yang merunduk, yang subur, itu harus diberi pupuk, harus diberi air, tanahnya harus subur. Nah seperti itu, seperti anak-anak juga yang datang ke sekolahan di sini, kita beri fasilitas yang bagus, ibaratnya kita beri tanah yang bagus, kita didik, kita pupuk, kita beri ilmu-ilmu yang sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tahu bahwa kita itu sebagai manusia itu ternyata memiliki kebutuhan dasar. Mungkin ada yang tahu kira-kira kebutuhan dasar itu apa saja sebelum saya menjelaskan ini. Ada yang tahu mungkin kebutuhan dasar kita itu apa aja? Monggo, ada yang mau jawab? Apa kebutuhan dasar kita itu apa aja? Satu aja boleh. Kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal, oke. Apalagi monggo, Bu Neti? Pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bisa. Tentang kesehatan. Kesehatan bisa. Monggo Mbak Justin. Bertahan hidup. Ya, baik. Betul sekali, semua jawaban betul. Nah, namun di sini tadi ada yang menunjukkan apa juga? Tempat tinggal, pendidikan, bertahan hidup, itu tadi tadi kan oke. Kesehatan. Nah, ini masuknya baru ke dalam satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Nah, maka dari itu mari kita pelajari bersama-sama mengenai 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, yang pertama ini ada kebutuhan mengenai bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan mengenai kasih sayang dan diterima.
Yang ketiga, kebutuhan mengenai kebebasan. Yang keempat, kebutuhan mengenai kesenangan. Dan yang kelima ini kebutuhan mengenai penguasaan. Tanpa kita sadari, ternyata kita itu memiliki atau membutuhkan 5 poin ini. Mari kita bersama-sama untuk lebih detail lagi mempelajari setiap poinnya. Yang pertama, ini adalah mengenai kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti tadi, tempat tinggal, makan, pakaian, kesehatan rumah, pendidikan itu baru masuk ke dalam kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Nah, selain itu kebutuhan bertahan hidup ini juga meliputi kebutuhan biologis. Contohnya dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi dalam bertahan hidup ini kita butuh tadi makan, minum, pendidikan, pakaian, kesehatan. Itu masuknya ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Lalu untuk yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua ini mengenai kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi benar apa tidak menurut Bapak Ibu kebutuhan kasih sayang ini merupakan kebutuhan kita? Ya, tanpa kita sadari ternyata kita itu butuh disayangi, kita butuh diterima. Ya, Bapak Ibu. Semisal saja sama seperti kita sebagai guru. Sebagai guru ketika kita tahun ajaran baru, itu murid kita baru-baru semuanya dari kelas bawah naik ke kelas atas. Nah, di sini kita kan merasa butuh diterima oleh satu kelompok anak-anak tadi. Betul kan Bapak Ibu? Nah, untuk kita bisa diterima ini bagaimana caranya? Kita menjalin koneksi yang baik, berkomunikasi yang baik, terus kita berusaha untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Misalnya anak-anak ini ternyata sukanya pembelajarannya bermain atau suka dia bercerita, ya kita masuk ke dalam kelompok tersebut supaya kita bisa disayangi dan diterima oleh murid kita. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ini mengenai kebutuhan akan kebebasan. Tanpa kita sadari ternyata kita juga butuh kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini kebutuhan akan kebebasan itu sama seperti kita sebagai guru. Ketika kita ditekan atau diberikan tugas yang memang harus dikerjakan dalam jangka waktu ini, dan itu ditumpuk kalau belum selesai diberikan lagi, pasti kita merasa jenuh, seperti tidak ada kebebasan untuk mengekspresikan diri. Padahal misalnya kita ingin melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, tapi kita harus bukan terforsis, tapi kita karena keadaan
atau fasilitas tertentu, jadi kita tidak bisa mengembangkan apa yang jadi kemauan kita. Nah, ternyata kita itu ternyata butuh kebebasan. Selanjutnya, yang keempat ini kebutuhan akan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, seperti halnya kita belajar. Belajar itu kalau kita tidak senang, pasti kita menerima ilmunya juga akan sulit. Makanya tadi pertama saya menanyakan ke Bapak Ibu, hari ini senang, hari ini perasaannya seperti apa? Karena itu akan mempengaruhi Bapak Ibu untuk menerima ilmu. Sama halnya dengan anak-anak. Saya itu setiap pagi selalu tanya dengan anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Kalau dia sudah cerita, sedih Bu, tapi dibangunin Ibu, gini. Ketika sebagian besar anak itu menyampaikan bahwa mereka itu sedih, saya pasti memberikan ice breaking atau ya udah ya kita senang-senang dulu. Ketika anak-anak itu sudah merasa senang, mereka akan lebih mudah menerima ilmu-ilmu yang kita berikan. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita miliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati dan ingin, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, ini yang saya rasa juga kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia itu kalau mereka sudah merasa mampu atau bisa, pasti ingin mentransfer atau mempraktekkan ilmu-ilmu yang dia dapat, supaya dia diakui, oh ternyata ini tuh bisa loh, oh ternyata ini tuh mampu, seperti itu. Sama anak-anak juga, ketika anak-anak itu mereka itu sudah mampu mengerjakan pada tahap ini, tapi kok kita tidak memberikan tidak memberikan semangat, atau kita tidak memberikan perhatian ke anak tersebut, maka dia akan merasa sama saja ini aku bisa tapi tidak dihargai. Seperti itu. Nah, ketika 5 poin mengenai kebutuhan manusia ini belum terpenuhi, maka anak-anak itu akan melakukan sesuatu hal yang negatif. Ya, sama halnya juga seperti kita. Ketika kita kebutuhan 5 ini tidak terlaksanakan atau terpenuhi dengan baik, pasti kita akan melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya, ini contohnya seperti kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, jika di suatu kelas itu ada anak yang mengambil makanan punya temannya, misalnya seperti itu, coba ditanya dulu alasannya, kenapa kamu mengambil makanan dari temanmu. Bisa jadi kebutuhan bertahan hidup mengenai makan itu belum terpenuhi. Selanjutnya, tadi yang kedua mengenai kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini, itu misalnya anak di dalam kelas itu sering mencari perhatian, entah melakukan sesuatu hal yang di luar aturan atau di luar kebiasaan yang kita lakukan. Pasti anak tersebut kita lihat kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi. Bisa jadi kebutuhan akan kasih sayang dan diterima itu belum terpenuhi.
Lalu selanjutnya tadi yang ketiga tadi, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, contohnya kebutuhan akan kebebasan ini, misalnya di suatu kelas tadi sama halnya seperti makanan. Ketika dia sudah dibawakan bekal sama ibunya, dibawakan bekal oleh ibunya, tapi dibawakan bekalnya itu aja. Anak tersebut ingin membeli jajanan di kantin yang beragam. Akhirnya apa? Anak tersebut minta-minta atau mintain uang ke adik kelas, kakak kelas, seperti itu. Karena ada kebutuhan menaik kebebasan makanan yang belum terpenuhi tadi. Nah, selanjutnya yang kesenangan tadi juga. Contohnya, ketika anak tersebut mengambil atau jahil dengan temannya. Nah, jahil ini ternyata bisa ada kebutuhan anak yang belum terpenuhi terkait kebebasan, kesenangan. Jadi ketika mereka menjahili teman dan temannya marah atau temannya berkata-kata tidak baik atau apa, dia merasa senang. Ini lucu sekali sih kamu kalau marah-marah. Nah, ternyata ada kesenangan anak itu yang belum terpenuhi, jadi dia membuat ulah. Yang terakhir tadi tentang penguasaan. Nah, ketika penguasaan ini tidak terpenuhi, maka anak ini akan berulang. Contohnya seperti mereka membuat takut adik kelasnya misalnya dengan meminta uang atau menakut-nakuti ngancem. Ini penguasaan apa yang dia belum terpenuhi. Jadi merasa dia dianggap hebat tadi. Dengan seperti itu mereka, anak-anak itu kan akan takut dan akan merasa itu loh mas, itu loh hebat banget, berani mintain uang atau gimana. Mereka merasa ditakuti orang, merasa dianggap kuat seperti itu oleh orang lain. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru supaya perilaku-perilaku anak yang menyimpang tadi tidak terjadi, yaitu memahami kebutuhan dasar anak-anak kita. Karena apa? Setiap perilaku yang dilakukan anak, ini mereka mempunyai tujuan tertentu. Pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mempelajari 5 kebutuhan anak tadi atau manusia, kita berlanjut ke 5 posisi kontrol atau poin yang kelima dari aspek untuk menciptakan budaya positif. 5 posisi kontrol tadi apa saja? Yang pertama, posisi kontrol apa sih yang dimaksud di sini? Posisi kontrol kita sebagai guru dengan murid kita. Nah, ternyata kita itu dengan murid kita itu bisa sebagai posisi penghukum. Yang selanjutnya, kita itu bisa sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sebelumnya untuk lebih detail lagi saya akan membagikan mengenai 5 posisi kontrol restitusi.
Dari kertas yang saya bagikan itu di bagian yang ini sudah ada 5 posisi kontrol dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu melalui slide saya dulu. Nah, yang pertama ini posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, ketika kita di posisi penghukum, pasti kita akan menghukum anak tersebut dengan hukuman yang pertama fisik atau yang kedua verbal. Fisik itu kalau sekarang mungkin sudah jarang dilakukan karena ketika kita memukul atau melempar apapun ke anak itu pasti bisa dilakukan ya. Nah, kalau dulu zamannya saya itu dilempar pakai kapur, penghapus itu hal yang biasa. Itu merupakan hukuman secara fisik ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran ada siswa yang berbicara sendiri. Itu. Nah, kalau hukuman secara verbal itu merupakan kata-kata. Jadi misalnya, kamu ini gimana sih? Salah lagi, atau kamu ini gimana sih? Terlambat lagi, dari kemarin terlambat terus, misalnya seperti itu. Jadi, guru pada posisi ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk menertibkan atau mengubah perilaku anak. Jadi dia itu percayanya kalau saya beri hukuman baru anak ini bisa berubah. Padahal ada cara lain selain menjadi penghukum. Untuk ciri-ciri penghukum ini, itu nada suaranya pasti tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik. Misalnya saat saya pernah, kamu tadi terlambat terus. Nah, pasti anak itu ketika dibentak sambil ditunjuk-tunjuk pasti akan merasa takut dan juga marah di dalam hatinya. Maka hasilnya apa yang didapatkan anak? Kemungkinan murid ini akan marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Maka sering kita temui kalau mungkin yang hal-hal seperti menggores kendaraan pakai paku ini di sekolah yang tingkat tinggi di SMA mungkin atau kuliah itu. Kalau SD sih mungkin mencoret-coret mejanya, dia menulis apa untuk meluapkan rasa marahnya tadi, rasa malu dan juga marah karena sudah dihukum dan dibentak-bentak oleh guru. Yang kedua ini posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri-cirinya tadi suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya ini lebih merapat ke anak. Nah, misalnya, ya Allah nak, kamu kok terlambat lagi. Kalau kamu terlambat gitu nanti guru gimana? Dimarahin ke kepala sekolah. Misalnya, nanti nilaimu gimana? Itu kan keterlambatan kan termasuk nilai masuk dalam nilai kedisiplinan. Nanti guru nilainya kamu gimana? Guru jadi sedih kalau kamu terlambat terus. Nanti kalau
gimana? Maksudnya itu sikap guru yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak akan merasa merasa rendah diri, merasa dia itu aku sudah tidak ini ya, sudah tidak seperti tidak berguna lagi, kok aku seperti ini, seperti itu. Hasilnya hasil yang dirasakan oleh siswa ini, mungkin siswa ini akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang sikap seperti ini yang justru berbahaya. Karena apa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri anak tersebut. Nah, di mana ini murid tidak bisa menumpahkan amarahnya karena dia hanya memendam perilaku atau merasa bersalah itu untuk dirinya sendiri. Murid ini akan tertekan, lalu tiba-tiba bisa meletus amarahnya dengan menyakiti dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini posisi kontrol sebagai teman. Guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan atau membujuk, istilahnya seperti itu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Hal positif di sini hubungan guru dan juga hubungan murid itu akan terjalin dengan baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Lalu untuk hal negatifnya itu dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak dapat membantu, maka murid itu akan kecewa. Selain itu, dia akan merasa nurut dengan guru tersebut. Tapi dengan guru yang lain tidak, karena dia sudah nyaman dan merasa ini seperti teman sendiri. Nah, ciri-cirinya ada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid dan senyum jenaka. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kalau posisinya kita sebagai teman itu sering nanti ada dua hal negatif dan hal positif yang muncul. Jadi hal positifnya ya anak mungkin lebih terbuka kenapa dia melakukan kesalahan. Tapi hal negatifnya dia akan maunya terbuka ya dengan tunjuk itu. Dan ketika dia nurut atau mau tertib dengan guru itu seperti itu. Dengan yang lainnya mungkin dengan guru yang lainnya akan melakukan hal yang berbeda. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid akhirnya akan berbuat suatu hal bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lainnya. Yang keempat, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau ini bisa diartikan juga sebagai pengawas. Kita mengawasi anak-anak kita. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data,
yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi ketika kita sebagai posisi sebagai pemantau, ini kita lebih menekankan peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika anak-anak kita itu melakukan kesalahan, kita ingatkan lagi peraturannya seperti apa, konsekuensinya apa. Oh, ketika aku terlambat sekolah, aku harus minta maaf sama teman-teman karena aku sudah mengganggu pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Jadi anak diingatkan kembali apa yang kamu lakukan ketika kamu datang terlambat, itu merupakan kesalahan dan melanggar aturan, dan itu konsekuensi apa yang biasa kita terapkan dari pelanggaran yang sudah dilakukan. Nah, itu lebih ke guru itu mengacu pada catatan, karena pasti di setiap kelas itu ada peraturan-peraturan kelas dan konsekuensi ketika anak-anak itu melanggar. Nah, kita terpacu dengan itu, dan ketika setiap anak itu melakukan pelanggaran, kita punya catatan. Biasanya catatannya namanya catatan BK ya, kalau nggak salah dulu itu. Mungkin sekarang masih ada yang pakai atau yang lainnya, catatan yang lainnya. Jadi kita punya catatan anak ini melakukan kesalahan, yang dilakukan kesalahannya seperti ini. Jadi semua ada datanya. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi, jadi guru tidak emosi, tidak marah, atau tidak membuat merasa bersalah anak tersebut karena sudah terpaku pada peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer ini, murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi, ketika kita guru ini berposisi sebagai manajer, kita akan mengajak anak itu untuk mencari tahu kebutuhannya. Jadi kita tanya, kamu melanggar ini karena apa? Ini karena misalnya tadi saya bangunnya kesiangan. Ketika kamu bangun kesiangan, apa yang bisa kamu lakukan supaya besok hari ini tidak terjadi? Jadi anak itu diajak berdiskusi supaya dia bisa memanajer atau memanage dirinya sendiri, seperti itu. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tadi itu yaitu pencapaian pada posisi manajer ini. Jadi kita mengajak anak-anak, jadi di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan juga aman. Jadi di posisi manajer ini posisi yang dapat menciptakan kemandirian, kemerdekaan untuk murid, dia bebas berekspresi untuk menciptakan solusi-solusi apa dari setiap pelanggaran yang dia lakukan. Nah, di sini saya ada video ini tentang tentang kasus murid yang terlambat dengan kelima posisi kontrol tadi.
penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan menggunakan. Dalam lagi bicara. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain? Nantikan show episode yang sudah spesial midnight sale 11 November dari jam 12 malam. Kita langsung ke posisi ke contoh kasusnya ya Bang Ibu dari penerapan 5 posisi kontrol tadi. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang pertama yaitu posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya di posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini di posisi teman. Naren!
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, itu tadi cuplikan video mengenai posisi kontrol yang 5 penerapan 5 posisi kontrol. Kita kembali ke slide. Nah, menurut Bapak Ibu di sini, posisi kontrol mana yang paling tepat diterapkan di kelas? Kira-kira yang mana yang paling tepat diterapkan di kelas? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Rusi, Mbak. Ini cuma ya Bu, cuma yang akan nanti yang menjawab sebisanya. Kalau saya tuh lebih senang yang seperti teman tadi Mbak. Pertama kita galak. Misalnya murid saya tuh ada yang namanya Javier. Javier, mau Javier? Ya kan misalnya salah langsung ada datang cek. Baru setelah dia sampai kita baru gimana ini kamu kok punya lama-lama dia kan kita melakukan seperti itu tiap hari dia akan lulus. Yang awalnya mungkin baru masuk kelas 2 itu ya Bu, ya suka terlambat, bajunya juga nggak tentu, jajan dan makannya segala macam juga sempat pertama-tama awal itu belum kenal saya perlakukan seperti hukuman itu loh Bu. Nah awal lama-lama semakin kesini kan hukumannya yang pertamanya tadi istilahnya seperti ini loh, kamu harus sudah naik kelas 2 kamu harus tingkat pembelajaranmu seperti ini. Nah setelah itu kan dia lama-lama terus kita kesini jadi semakin lembut tuh anak ini maunya seperti ini. Kita kan juga bisa menjadi sahabatnya dia, guru juga sahabat murid loh Mbak. Kita dengar apa keluh kesahnya. Kalau saya setuju yang tadi gurunya pertama keras, kemudian pendekatan lagi, tanya kenapa pelan-pelan, bagaimana solusi. Itu saja Mbak. Baik, terima kasih Bu Neti, kita beri tepuk tangan untuk Bu Neti. Ya, boleh Bu. Menurut Bu Agustin, posisi kontrol yang mana yang paling tepat diterapkan di kelas? Ya, terima kasih Mbak Ulan. Kalau menurut saya itu saya lebih cocok ke kontrol manager. Karena apa? Kalau dalam kontrol manager itu antara guru dan murid itu sama-sama bersikap lembut, ramah, kemudian guru mengarahkan ke muridnya apa kesalahannya, kemudian guru juga mengarahkan ke muridnya apa yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan. Dan di situ juga ketika anak menjawab dengan kesalahan apa yang dilakukan, itu guru juga mengarahkan dari kesalahan itu konsekuensinya apa. Berarti kalau konsekuensi itu berarti sudah ada kesepakatan antara guru dan murid ketika murid melakukan kesalahan. Menurut saya yang manajer. Baik, terima kasih tepuk tangan juga untuk Bu Agustin. Nah, idealnya saya kembali lagi ke idealnya itu memang posisi kontrol yang baik diterapkan di kelas itu sebagai manajer. Karena kita itu memberikan apa ya? Ketika kita memanajer, kita berposisi sebagai manajer, kita itu mengajak anak itu untuk memanajer dirinya sendiri, menyelesaikan permasalahannya sendiri, mencari solusinya. Kita hanya memperkuat itu. Nah, tetapi di posisi manajer ini, ketika anak itu belum dapat menyelesaikan masalah atau menciptakan solusi, dia akan kembali lagi ke posisi pemantau dan posisi teman, supaya anak ini lebih nyaman dan bisa menciptakan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi memang sebenarnya dua-duanya juga tepat. Selanjutnya, ini masih ada slide. Nah, ini terakhir kita bahas terkait terakhir poin yang ke-6, yaitu tentang segitiga restitusi. Ketika kita tadi sudah mempelajari posisi kontrol, kebutuhan dasar
manusia. Nah, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman, kita tidak langsung mengejudge anak tersebut, tapi kita selesaikan dengan tiga langkah restitusi. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, langkah-langkah apa saja dari ketiga tersebut? Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, pasti dia sudah merasa. Apalagi kalau ini contohnya, anak murid saya itu bermain ketika jam pelajaran. Ketika saya mengetahui hal tersebut, saya panggil anak tersebut, misalnya namanya misalnya namanya Vito. Itu pasti dia kaget dan dia tahu, wah aku tidak mendengarkan guru. Dia sudah panik sendiri. Nah, di situ dia akan merasa takut. Kalau ditanya orang takut, orang panik itu kalau ditanya pasti dia jawabnya ya kurang stabil lah. Makanya di sini kita menstabilkan identitas. Kita cari ketenangan dulu untuk anak tersebut, misalnya. Mas Vito, sedang apa? Gak usah pakai suara yang tinggi. Sedang apa? Ini Bu. Kita tekankan lagi. Tidak apa-apa. Itu hal yang salah atau benar? Salah Bu. Misalnya seperti itu. Tidak apa-apa. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi biar anak itu tenang. Apa kesalahan yang kamu perbuat? Aku bermain ketika jam pelajaran. Aku bermain ini Bu. Ya tidak apa-apa. Bermain itu kebutuhan. Bulan juga yang sebesar ini sudah jadi guru masih butuh bermain. Nah, kita menstabilkan anak dulu supaya dia tidak panik, dia tidak takut. Nah, ketika langkah yang pertama ini sudah bisa dilaksanakan, kita lanjut ke langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Penerapan segitiga restitusi yang kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari kesalahan yang dilakukan. Kita tanya, kenapa kamu melakukan ini? Aku pengen bermain Bu, atau apa? Oh berarti kebutuhan apa nih yang dibutuhkan anak? Oh ternyata kebutuhan kesenangan. Mereka kurang bermain. Maka di sini kita tahu tindakan yang salah itu atau kebutuhan yang belum terpenuhi itu apa. Nah, kalau yang dua ini sudah terlaksana dengan baik, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu ini. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Nah, menanyakan keyakinan, kita kembalikan ke poin yang keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Ketika kamu bermain di kelas di jam pelajaran, itu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya, aku tidak disiplin Bu, aku tidak menghormati guru yang berbicara. Setelah ketemu itu, maka kita tanya ke anak tersebut, kalau seperti itu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, anak ketika melakukan kesalahan itu kita menggunakan 3 langkah restitusi ini, kita tidak akan menjatuhkan anak atau kita tidak akan membuat anak itu menjadi trauma, tapi kita akan kembali lagi seperti yang ini. Mereka akan kembali ke kelompoknya
dengan karakter yang lebih kuat karena dia sudah bisa meluapkan apa yang jadi unek-uneknya tadi, kita tanya dengan baik-baik seperti itu. Nah, ketiga tadi kita ada 3 langkah restitusi. Ketiga langkah ini harus diterapkan tiga-tiganya. Namun ketiga ini bisa kita bolak-balik. Ya, ketika anak itu sudah menyadari kesalahannya, bisa jadi kita langsung menstabilkan identitas karena di awal dia sudah tahu, maaf ya aku gini-gini, aku tadi seperti ini, sudah dijelaskan kesalahannya apa. Lalu kita menstabilkan identitas dan dilanjutkan menanyakan keyakinan kelas. Yang penting dalam menyelesaikan masalah anak, alangkah baiknya kita menggunakan segitiga restitusi supaya anak itu tidak menjadi dendam atau takut terhadap kita, tapi dia karakternya akan terbentuk lebih kuat lagi. Nah, ini mari kita merefleksi diri. Ini langkah terakhir nanti sebelum ditutup. Saya mau minta Bapak Ibu menuliskan di sini tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu terapkan di kelas? Dari posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, teman, sebagai merasa bersalah, dan manajer. Yang kedua, sudahkah Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah? Silakan jawab ya atau tidak. Lalu, menurut Bapak Ibu, hal apa yang menarik dari 3 poin dalam menciptakan budaya positif tersebut? Nah, ini untuk yang pertama saya berikan sticky note warna pink, yang kedua warna kuning, yang ketiga nanti warna hijau ya. Menyelesaikan masalah di kelas atau terhadap anak-anak itu, apakah sudah menggunakan segitiga restitusi? Oh, kalau yang ini menurut Bapak Ibu, hal apa yang menarik dari 3 poin dalam menciptakan budaya positif? Jadi tadi kan ada mengenai kebutuhan dasar manusia, yang kedua tadi mengenai
posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Yang ketiga mengenai segitiga restitusi. Jadi dari ketiga poin kira-kira yang paling menarik yang mana? Atau tiga-tiganya menarik boleh. Atau ketika saya pernah di posisi kontrol sebagai manajer, saya seperti apa? Boleh gitu. Nah ini saya bacakan. Sudah semua? Oh belum? Silakan. Baik, saya bacakan lagi. Ini terkait posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu terapkan di kelas. Nah ini saya dulu ya mungkin saya cerita pengalaman pribadi. Jadi saya pernah mengalami menerapkan posisi kontrol sebelum saya mempelajari budaya positif ini. Saya pernah menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, pernah memantau, juga pernah teman. Kalau membuat rasa bersalah ini jarang sekali, dan manajer itu bahkan malah saya jarang sekali. Tapi setelah saya mempelajari budaya positif ini, saya lebih menekankan ke posisi saya sebagai manajer. Nah di sini saya akan membacakan. Ini mungkin sebelum Bapak Ibu mempelajari 5 posisi kontrol tadi ya. Ada yang sebagai teman, oh iya teman, manajer, teman, ini juga teman, manajer dan pemantau. Baik, kebanyakan posisi sebagai teman. Sama saya juga dulu, apalagi di kelas 1, karena anak-anak itu kan nyamannya kalau kita dianggap sebagai teman, jadi lebih nyaman, memang seperti itu. Tapi ternyata kenyamanan itu harus mulai sedikit demi sedikit itu dilepas, karena ketika dia dengan guru yang lain bisa jadi terus maunya sama saya, nggak mau sama guru yang lain, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu sudahkah Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid? Ini juga saya cerita pribadi saya dulu. Saya segitiga restitusi tadi kan ada 3 poin. Nah, langkah yang sering saya lakukan itu hanya menstabilkan identitas dan validasi tindakan validasi tindakan yang salah dan keyakinan kelas. Jadi menstabilkan anak-anak itu saya jarang melakukan. Jadi mungkin dalam posisi anak-anak itu melakukan kesalahan, dia takut atau panik, saya sudah menanyakan, kamu kenapa kok melakukan seperti ini, seperti itu. Dan saya belum belajar kebutuhan dasar manusia tadi, jadi saya belum mencari tahu kok ternyata dia melakukan seperti ini karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada yang sudah ada yang belum, dan kebanyakan belum. Jadi harapan saya setelah kita belajar jadi dari 6 poin budaya positif ini, kedepannya kita akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk yang terakhir, menurut Bapak Ibu, hal apa yang menarik dari yang saya sampaikan 3 poin tadi? Semua menarik dan dilakukan setiap hari bersama siswa. Baik, good sekali. Tentang posisi kontrol, segitiga restitusi, posisi kontrol. Oh, jadi anak bisa belajar mengontrol dirinya ketika melakukan kesalahan. Jadi yang paling menarik tadi mengenai posisi kontrol dari kelima. Jadi kita bisa tahu posisi yang baik dalam kita bersama murid itu seperti apa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah sampai sore membersamai saya. Salam guru penggerak dari saya. Ingat,
slogan guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi mulai dari diri kita sendiri untuk bergerak. Setelah kita mulai tergerak, bergerak, kita akan tergerak dan menggerakkan orang lain. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah membersamai saya sampai sore. Semoga ilmu ini bisa diterapkan di kelas dan bermanfaat. Saya tutup, banyak salah dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.